Tuhan Allah Yesus Kristus Jehovah Nebata menjadi God, gembalaku dan gembala kita semua. Selamat pagi teman-teman. Tuhan Allah Yesus Kristus Jehovah Nebata menjadi God. Selamat pagi teman-teman. Kita ketemu lagi pagi ini bersama Dr. Horstman Tua Purba. Ya, Dr. Horstman Tua Purba, dokter yang kita banggakan bersama-sama. Ya, hari ini kita bertemu dengan Horstman Tua Purba. Kita akan menyaksikan acara yang sangat menarik, lebih menarik dari acara yang sebelum-sebelumnya. Pertama, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan karena rahmat-Nya dan lindungannya kita tetap bisa bertemu lagi. Ya, saya harap kita bisa mengandalkan Tuhan dalam setiap perkara, baik perkara kecil maupun perkara besar. Hanya melalui Tuhan kita akan mendapatkan berkat dan kemegahan. Untuk itulah kita harus mengucap syukur, memuji Tuhan sepanjang masa, dari waktu, dari awal dan sampai kesudahannya. Tuhan telah memberikan kepada kita hidup yang baik, lebih baik daripada yang kita rencanakan. Baiklah teman-teman, mari kita saksikan acara berikutnya. Malaikat adalah roh-roh pelayanan yang kuat. Namun, hal-hal tertentu dapat menghalangi pelayanan mereka dalam hidup kita. Hal pertama adalah 1. Kebutaan rohani. Ketika membahas hal tentang Tuhan, kita dituntut untuk percaya sebelum kita bisa mengalaminya. Para malaikat yang disebut sebagai penghuni surga ada di sekitar kita. Kita melihat dalam 2 Raja-Raja 6 bahwa hamba Elisa pada awalnya tidak mengetahui fakta ini, dan Ayub tidak pernah menyadarinya. Kita seharusnya tidak pernah membiarkan iblis membingungkan kita tentang kehadiran malaikat di dunia. Sama seperti dunia iblis tidak terlihat, dunia malaikat juga tidak terlihat. Mari kita lihat kisah Elisa. Pada saat ketika Elisa menjadi begitu tidak terkalahkan dan seluruh pasukan diutus untuk menangkapnya. The Israelis will have no chance of escaping. Pada 2 Raja-Raja 6 ayat 14-17. Maka dikirimkannyalah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Sampailah mereka pada waktu malam, lalu mengepung kota itu. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, "Celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat?" Jawabnya, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Lalu berdoalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat." Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Apa yang tidak dapat Anda lihat, tidak dapat Anda gunakan. Apa yang tidak dapat Anda lihat, tidak dapat Anda manfaatkan. Pelayan malaikat adalah salah satu pelayanan yang paling kuat dari Perjanjian Baru, yang membuat orang-orang kudus tidak terkalahkan. Malaikat bukanlah gagasan bagi mereka, tetapi kepribadian nyata dan sebuah pengalaman biasa dan diharapkan. Ketika Petrus mengetuk pintu Maria setelah dia dibebaskan dari penjara, mereka yang hadir di rumah itu mengira itu pasti malaikatnya di pintu. Juga tidak ada catatan kitab suci yang menunjukkan bahwa Petrus mengungkapkan keterkejutan atau keheranan atas penampakan malaikat di penjara. Malaikat adalah makhluk yang sangat nyata bagi mereka. Untuk mendapatkan intervensi malaikat seperti mereka, Anda akan harus mulai beroperasi di alam yang tidak terkalahkan. Elisa berdoa agar mata hambanya dibukakan dan dibukakan.
Sebagai orang Kristen, kita juga harus berdoa agar kita dapat melihat kuasa Tuhan yang sejati dalam hidup kita. 2. Rasa takut. Hambatan kedua untuk pelayanan malaikat dalam hidup kita adalah ketakutan. Dan ketakutan adalah akibat langsung dari kebutaan rohani. Pelayan Elisa berteriak, "Celaka tuanku." Tetapi tuannya mengetahui penyebab ketakutannya dan kemudian mengakhiri kebutaannya. Ketakutan menyiksa dan memaparkan manusia pada operasi jahat setan. Pada 2 Timotius 1 ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Tuhan juga mengatakan kepada kita untuk tidak menyebut segala sesuatu sebagai persepakatan, seperti yang mereka lakukan. Pada Yesaya 8 ayat 12-13, jangan sebut persepakatan segala apa yang disebut bangsa ini persepakatan, dan apa yang mereka takuti janganlah kamu takuti, dan janganlah gentar melihatnya. Tetapi Tuhan semesta alam, Dialah yang harus kamu akui sebagai yang kudus. Kepadanya lah harus kamu takut, dan terhadap Dialah harus kamu gentar. Dengan merasa takut akan hal-hal yang ditakuti manusia, berpikir dengan cara mereka berpikir, berbicara dengan cara mereka berbicara, dan berjalan dengan cara mereka berjalan, musuh dapat menggunakan ini untuk keuntungannya untuk mencuri intervensi malaikat yang luar biasa dari orang lain. Ada sekitar 365 contoh dalam Alkitab di mana Tuhan berkata jangan takut atau jangan gemetar. Sementara kata malaikat juga muncul sekitar 300 kali. Jika kita dapat berpegang pada firman Tuhan dan mematuhi perintahnya untuk tidak takut, kita akan melihat malaikat kita bekerja. Kita harus menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan dan tempat tinggal kita dalam melawan setiap anak panah pertentangan iblis. Kita harus memiliki rasa takut akan Tuhan saja, dan Dia akan membangun pertahanan di sekitar kita seperti yang Dia katakan dalam Mazmur 34 ayat 7. Sampai kita mengatasi rasa takut kita tidak memiliki akses pada pelayanan malaikat. Tetapi Tuhan dalam belas kasihannya telah membuat ketentuan untuk menghancurkan kuk dan belenggu ketakutan. Bagaimana Anda menghadapi rasa takut Anda? Pengetahuan. Dengan pengetahuan. Pengetahuan tentang Tuhan membangun kekuatan di dalam diri Anda. Ketika Anda menyadari nilai Tuhan, Anda memahami apa yang dapat Dia lakukan, dan Anda melepaskan rasa takut itu. Kesadaran akan kehadiran Tuhan dalam hidup Anda menghilangkan rasa takut. Kesadaran akan kehadiran Tuhan yang selalu ada membangun kepercayaan diri yang luar biasa dalam diri Anda, yang mengatasi setiap ketakutan. Pemazmur berkata dalam Mazmur 23 ayat 4, "Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku." Yesus juga meyakinkan Anda bahwa Dia selalu menyertai Anda, bahkan sampai akhir zaman, pada Matius 28 ayat 20. Ketika kita mengatasi rintangan kebutaan rohani dan ketakutan, kita dimaksudkan untuk menjadi berpengetahuan pada fakta bahwa kekuatan-kekuatan yang bersama kita lebih kuat daripada kekuatan oposisi manapun. Ketika kita melakukan ini, kita akan bisa tenang. Saat kita damai, Tuhan sedang bekerja. Alkitab berkata, "Diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi." Mazmur 46 ayat 11. Malaikat Anda diaktifkan dan siap untuk mengambil berbagai panduan dari Anda selama Anda menggunakan kunci yang tepat untuk melepaskannya. Cara kedua untuk menghilangkan rasa takut adalah dengan pengurapan. Alkitab memberitahu kita bahwa kuk akan dilenyapkan karena urapan. Anda dapat mengurapi diri Anda sendiri melawan roh ketakutan, terutama ketika Anda sedang berperang. Kita harus memiliki iman kepada Tuhan bahwa kita diurapi. Setelah Roh Kudus datang kepada para rasul, mereka mengucapkan firman Allah dengan begitu berani sehingga semua orang di sekitar memperhatikan. Ada penanaman semangat keberanian yang membuat kita membenci hal-hal yang kita takuti secara formal, dan kita harus menyadari bahwa urapan mengajarkan segala sesuatu. Saya berdoa agar ketika kuk ketakutan telah dipatahkan, lebih banyak pengetahuan tentang Tuhan dan cara-caranya akan diberitahukan.
Dan lebih banyak wahyu akan menghasilkan lebih banyak kekuatan, dan lebih banyak kekuatan sama dengan lebih sedikit rasa takut. 3. Karena tidak terlahir kembali. Akhirnya kita harus ingat bahwa kita terlahir kembali. Penting untuk mengingat diri kita sendiri bahwa pelayanan malaikat adalah orang-orang kudus yang terbatas. Itu berarti dibatasi hanya untuk orang-orang yang telah diselamatkan dan disucikan oleh darah anak domba, dan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan. Dengan kata lain, Anda harus terlahir kembali sebelum Anda dapat menikmati pelayanan para malaikat atau membuat mereka bekerja atas nama Anda atau atas permintaan Anda. Aku Tuhan dan aku kekal tidak berubah. Ini adalah Tuhan yang berbicara, dan ini berarti bahwa apa yang Dia lakukan di masa lalu, Dia masih lakukan di masa sekarang. Dia tidak akan berubah. Alkitab ada tidak hanya untuk informasi, tetapi untuk pengajaran bagi kita dan untuk pedoman tentang apa yang harus atau tidak harus dilakukan dalam situasi dan keadaan yang sama. Hal-hal yang ditulis waktu lalu, ditulis untuk pembelajaran kita. Jadi kita perlu melihat jauh ke dalam firman untuk menemukan kunci utama dan cara pokok yang digunakan orang-orang kudus awal untuk pelepasan efektif malaikat mereka. Namun, sebelum mempertimbangkan apa yang harus dilakukan, mari kita perhatikan dulu apa yang tidak boleh dilakukan. Itulah faktor-faktor yang dapat menghalangi atau menunda pelayanan malaikat, bahkan dalam kehidupan pewaris keselamatan.